teman-teman, selamat datang di Bisik, Bincang Asik bersama Kasrat. I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Kenalin aku Lan, yang bakal nemenin kalian beberapa waktu ke depan untuk ngobrolin hal-hal yang relate banget sekarang sama mahasiswa. Tema kita pada kali ini yaitu Balance Activities, lika-liku menyeimbangkan akademik dan organisasi yang menjadi penunjang. Karena soal ngatur waktu kuliah dan kesibukan di kampus itu kayak juggling bola api ya, gampang-gampang susah. Nah, hari ini aku nggak akan sendiri nih, ditemenin sama narasumber kita yang luar biasa. Sebelum ketemu sama narasumber kita, aku bakal bacain sedikit hal tentang beliau. Jadi, beliau adalah perawat muda lulusan S1 Keperawatan dari Universitas Paletehan tahun 2024. Selama kuliah, beliau nggak cuma fokus akademik, tapi aktif banget di kegiatan sosial, organisasi, sampai ilmiah. Mulai dari pembaca puisi di event Hari Perawat, ketua pelaksana aksi berbagi, ketua koordinator Kastrat di HMPSIK, jadi MC content creator, pemateri kajian ASKEP, magang klinik, sampai nerbitin jurnal dan panduan. Plus, pernah dapat pendanaan PKM dan punya sertifikat HKI juga. Kita sambut beliau, Kak Faiza. Halo Kak, selamat Halo, malam. salam kenal juga. Ya, gimana nih Kak Faiza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Kak udah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk ketemu sama Kastrat dan berbincang sama teman-teman yang ada di layar kaca. Iya, makasih juga ya udah diberi kesempatan nih untuk undang dan sekaligus silaturahmi ya. Ya, seneng banget ada Kak Faiza di sini yang bakal nemenin kita. Kak Faiza, boleh dong nih sedikit cerita kira-kira sekarang lagi sibuk apa? Kalau untuk sekarang sih cuma sibuk profesi aja ya, sekaligus mempersiapkan untuk UKOM dan OSKE gitu. Alhamdulillah mah udah nggak ada kesibukan lain selain itu. Dan terdengar kan kakak juga tadi koordinator di Kasrat ya, di Hmm, PSIK. betul. Dulu pas waktu di kampus, pas masih jadi mahasiswa PSIK, kakak ada ikut organisasi lain gak sih kak? Aku kan anaknya sebenarnya nggak terlalu aktif ya, jadi HMPSIK udah cukup HMPSIK aja. Oh, Di jadi number one. nggak ada ya? Nggak ada. Setia banget ya teman-teman. Dulu nih kayak dari semua kegiatan, kakak kan pernah jadi koordinator ya di Kastrat. Kira-kira ada nggak sih momen chaos atau yang nggak terlupakan gitu, yang sampai cerita sampai jadi cerita sampai sekarang? Oh, yang paling momen chaos itu pas sidang ADART. Kan kita itu kan biasanya kalau sidang yang terbuka, dan itu kan dia termasuk proker besar, biasanya tuh tanggung jawab koordinator ya. Nah, ketika aku mempersiapkan nih, tiba-tiba ada orang lain yang ditunjuk ya, saya senang-senang aja ya. Cuman karena termasuk terbilangnya baru, beliau itu sebenarnya bagus banget. Cuman saking bagusnya kita nggak dapat kerjaan sama sekali. Wah, Iya. Dan emang sekarang beliau udah jadi dulu ketua gubernur sama ketua HMPSIK. Momen chaosnya sih sebenarnya bukan momen chaos banget ya, tapi lebih kayak aku tuh kayak ngerasa ini sebenarnya kita ngapain sih gitu tuh, karena dia tugasnya itu diambil dia semua, tapi di balik itu semua dia hebat kok. Itu aja sih. Selebihnya oke banget, udah nggak ada lagi. Wah, itu bakal jadi pelajaran banget sih buat Iya. aku dan Kastrat ya. Betul, itu aja. Karena job desk berarti merata ya kayak ya. Gitu aja. Dan emang kita itu pasti kita rapat lah, itu ada rapat evaluasi kan, itu kita sempat nangis-nangis di situ. Kenapa? Karena dia mengambil semuanya, tapi dari balik itu semua dia hebat banget gitu. Dia sangat-sangat bertanggung jawab sekali ya. Betul. Kerjain semuanya sendiri. Nah, Mbak Faiza, aku di sini nih bakal ngobrol sama kakak dan mengajukan beberapa pertanyaan gitu loh tentang seputar kehidupan mahasiswa, gimana sih cara ngatur kehidupan organisasi dan kehidupan akademik gitu-gitu. Kira-kira bisa ya kak? Bisa banget kok. Nah, Kalian aja. menurut kakak nih ya kak, tantangan utama apa sih biasanya yang dihadapi sama mahasiswa buat seimbangin antara akademik dan organisasi? Yang paling sebenarnya orang rata-rata udah pada tahu ya, tapi yang menurut aku yang paling susah itu manajemen waktu. Ini cerita yang paling mentoknya aja ya. Di tingkat 3 sama tingkat 4 itu paling susah untuk manajemen waktu. Karena ini mah cuman cerita aja ya. Untuk di tingkat 4 sebenarnya aku itu skripsi iya, PKN iya, BEM juga iya, sekaligus aku magang di klinik. Gitu ya. Nah, alhamdulillah pas sempro, karena mungkin tidak bisa mengenali kemampuan diri sendiri ya, terutama fisiknya, manajemen waktunya kurang, jadi istilahnya terlalu ngoyo semua, misalnya belum mengenali diri sendiri. Jadi kita itu harus manajemen waktu,
mengenali diri sendiri, kemampuan kita seperti apa. Cuman kalau misalkan dibilang nyesel nggak waktu itu, nggak nyesel juga sih, karena kita punya apa namanya itu pengalaman ya. Iya. Jadi waktu itu karena pusing skripsi, tapi campur BEM juga, campur PKM juga, campur magang klinik, akhirnya sampai drop masuk rumah sakit 5 hari gitu. Wah, Karena saking sukanya sama organisasi ya, iya, saking sukanya. buku itu. Nah, sekarang kalau dipikir-pikir kenapa ya mau sehektik itu, tapi dibalik itu semua enggak ada rasa penyesalan sama sekali. Fase skripsi itu fase yang menyulitkan. Kita kalau ketemu teman ketika organisasi itu ada timbal baliknya loh. Seperti itu. Jadi organisasi jangan dibuat jenuh. Jangan dibuat capek. Karena misalkan contoh nih, kamu udah nyampe mana skripsinya? Oh, udah nyampe sini. Semangat ya. Itu sesuatu hal yang wah gitu loh. Karena meskipun, tapi bagi orang beda-beda ya. Kalau misalkan buat kamu nih ya, wah saya mampu untuk manajemen waktu, kenalin diri sendiri yang mampu, why not gitu. Kalau tingkat 4 saya sanggup nih jadi BPH, why not? Karena semakin kita tinggi, semakin kita organisasi tinggi, itu semakin banyak relasinya. Relasi itu penting loh kalau kalian udah masuk dunia kerja. Serius itu. Betul. Apalagi istilah kata sekarang banyak ordal ya. Kalau Iya, kita betul banyak sih. relasi, kalau kita nggak ada orang dalam. Begitu sih. Kalau aku pribadi. Luar biasa ya teman-teman, jawaban beliau sangat-sangat luar biasa. Nah, tadi kan kita singgung sedikit tentang manajemen waktu. Kira-kira menurut Kapai, gimana sih cara manajemen waktu supaya mahasiswa bisa saling dukung antara kegiatan organisasi dan akademik? Ada nggak sih teknik khusus yang Kapai pakai pada saat berorganisasi lagi? Oh, kalau menurut aku sih yang paling dominan itu kita bikin aktivitas terjadwal. Itu yang paling banget. Kenapa? Contoh nih ya, ini kan bahas skripsi ya atau bahas tugas? Boleh skripsi aja ya. Boleh, boleh. Kan yang namanya proker besar itu nggak setiap waktu, betul? Nah, kadang juga ada proker tapi yang kecil. Terus juga kita skripsi juga tidak setiap waktu kita bimbingan, betul kan? Betul. Nah, ketika urgensinya kita lagi di proker, boleh kalau kita prokeran dulu. Dan yang aku tahu juga mungkin di HMPSK sekarang juga masih sama ya. Ketika kita mengerjakan skripsi, itu sambil rapat itu boleh, tapi tetap didengerin telinganya. Karena dulu angkatan kita awal, kan aku termasuk angkatan korona nih, itu banyak loh yang mereka pada lagi kuliah sambil rapat seperti itu. Manajemen waktu itu emang benar-benar harus pinter banget anak organisasi, dan itu sebenarnya termasuk nilai plus. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa manajemen waktu. Wow, betul Betul sekali. kan? Bagi apa? Bahkan anak organisasi yang bukan organisasi aja nih, mereka anak kuliah pergi, kuliah pulang, kupu-kupu ya. Ya. Itu kadang mereka tugas sendiri aja nggak dikerjain. Kenapa? Karena keburu males, keburu capek gitu. Padahal capeknya rebahan gitu. Sedangkan kalau kita biasanya anak organisasi unggulnya itu tidak menyanyiakan waktu kebanyakan. Kenapa? Karena kalau kita menyanyiakan waktu, biasanya besok makin sibuk. Ngapain? Mending sekarang. Jadi kalau menurut aku, manajemen waktu adalah istilahnya tuh pegangan pertama anak organisasi. Kalau kamu mengundur-undur waktu, besok kamu makin banyak tugasnya. Ada bilang kalau bisa hari ini kenapa harus besok gitu kan? Itu betul banget. Tapi kalau lagi capek nggak jadi masalah begitu. Manajemen waktu, membuat aktivitas terjadwal, membuat target. Hari ini saya harus bab 1 selesai. Nanti besok ada organisasi lagi, itu organisasi bab 2 kita istirahat dulu, bab 2 setengah selesai. Ada targetnya. Seperti itu. Wah, sangat luar biasa. Pokoknya saran dari kakak akan aku terapkan nanti ya. Wajib. Tapi itu berguna banget. Kan tadi kita udah ngomongin manajemen waktu nih ya kak ya. Manajemen waktu itu pasti nggak terlepas dari prioritas ya kak. Menurut kakak, kenapa sih penting banget mahasiswa buat nentuin prioritas antara akademik atau organisasi? Oke, ini aku contohin berdasarkan pengalaman aku dan teman aku aja ya. Ini prioritas, kenapa kita tuh harus menentukan banget urgensinya. Kalau kita salah menetapkan yang mana lebih urgensi, kita bisa bahasa gampangnya apa bebeledegan gitu ya. Udah jujur. Karena contoh teman aku dan aku nih ya, aku waktu itu kita proker agak nggak dikerjakan. Karena apa? Karena waktu itu kita mau bimbingan. Dan dia karena mungkin BPH, dia mengerjakan lebih dahulu untuk apa yang namanya itu bimbingan. Terus kemudian ketika dosen meminta, yang awalnya dia harusnya sempol, dia jadi mundur. Ada seperti itu. Sebenarnya itu bukan termasuk
penyesalan juga enggak dia. Karena bagi dia waktu itu urgensinya organisasi. Heeh, karena waktu itu bagi dia urgensi organisasi karena dia memposisikan diri sebagai BPH. Sedangkan waktu itu aku sebagai anggota. Jadi urgensinya waktu itu aku sebagai kita beda dospem ya, dan dospemnya termasuk kritis gitu. Jadi kita harus mengenali urgensi dosen pembimbing kita kayak gimana. Karena jujur nanti ketika kalian dia mengerjakan skripsi, dosen itu ada yang ke Mekah, ada yang ke Arab Saudi, ada yang Iya. mana-mana. Kesibukannya macam-macam ya, Betul. Kak. Kesibukannya macam-macam dan ya nggak semuanya, tapi ada yang susah untuk ditemukan. Iya. Ditemui gitu. Jadi kalau misalkan dosen yang menurut kalian susah untuk ditemui, tugas kalian dulu yang diutamakan. Selagi itu tidak urgensi banget tugas organisasinya. Dan menurut aku sendiri, kita kalau organisasi, untuk kita misalkan kita tim kan, kita banyak tim, boleh kerjakan tugas ini dulu nggak? Nanti saya kerjakan yang lain, itu bisa. Karena kita tim, bukan individual. Iya, betul, Ah, betul. sedangkan kita kalau akademik itu tanggung jawab kita diri sendiri ke orang tua. Sedangkan kalau misalkan organisasi itu tanggung jawab kita tim kepada universitas. Jadi kalau misalkan kita minta tolong kamu kerjain tugas aku yang ini dong, nanti aku kerjain ke kamu, itu bisa. Wah, Yang penting semuanya balance seperti itu. punya teman yang sembuh kan juga sangat-sangat penting ya. Betul sekali. Membalancekan. Balance, jadi harus emang rada susah, tapi bukan berarti nggak bisa. Begitu. Wow. Nah, kalau misalkan semuanya udah seimbang ya, Kak, kira-kira apa aja sih nanti dampak positif yang bisa didapetin sama mahasiswa? Oke. Kalau menurut aku sih yang paling penting itu, seperti aku bilang tadi, relasi. Gini, ini mah untuk sebentar ya, minggu sebentar aja. Aku kan dulu ikut PKM. Nah, yang dimana PKM itu, kalian kenal Ajijah juga? Ajijah, Indah, Ian, Stefani. Aku pernah Kenal ya. tahu. Pokoknya itu beliau anak HMP Sikap. Iya. Waktu itu Bu Dewi mencarikan seseorang lagi orang yang mau dijadikan tim. Dan karena kita kenal nih orang ini, mereka mengenalkan kita. Ayo dong ikut aja. Itu kan relasi. Jadi kita diikut akademiknya, jadi kita kenal dari organisasi, tapi kita ditarik ke akademik. Wow, iya. Betul kan? Betul. Nah, kemudian ketika di akademik, alhamdulillah lolos. Itu termasuk nilai plus juga. Nah, kemudian manfaatnya kalau misalkan organisasi, jujur ya, yang paling terasa ketika organisasi itu public speaking. Wah, ya aku merasakan juga sih, Public Kak. speaking itu adalah hal yang tidak didapatkan ketika kita di dunia kuliah, betul kan? Betul. Apalagi nih, misalkan kita jadi MC atau pembicara atau apapun itu, kita di hadapan dosen. Karena acara pasti ada dosen kan di HMPSIKA itu. Nanti ketika kita sidang, kita sudah terbiasa. Dan ketika kita mau mengatakan A, B, C, D, E, kita itu bisa, istilahnya, ngerti nggak sih, kadang kita tuh kayak pengen ngomong ini, tapi bingung bahasanya. Iya, betul. Kalau kita sering berbicara, memori kita akan sering mengingat kata-kata. Jadi akan lebih sering untuk berbicara tuh lebih gampang. Jadi kalau menurut aku, organisasi itu membantu akademik, akademik juga membantu organisasi. Kita nggak bakalan bisa dikenal luas kalau kita nggak organisasi juga sebenarnya. Dan sebenarnya juga, kalaupun kita mengandalkan teman akademik saja nih, karena rata-rata jujur anak PKM juga anak organisasi. Wow. Betul. Jadi Bu Dewi juga gini, dia mah udah bisa ngebalance nih antara organisasi sama akademik, bisa kali nambah PKM, jadi udah dapat nilai plus. Iya. Karena orang yang pinter itu organisasi, dia pasti pinter manajemen waktu. Pasti seperti itu. Ya. Gitu. Tadi soal public speaking juga aku ngerasain sih, Kak. Mm-mm. Ini kayak, karena aku sering ngomong ya, kayak Mm-mm. suka ngomong. Jadi aku tuh diajarin gimana ngomong tuh punya seni, bicara tuh punya seni. Betul. Kasih ngomong, Mm-mm. buat pembicara. Betul Setuju banget. sih tadi. Betul kan? Iya. Awal-awal kita masuk HMPSIKA mungkin masih malu-malu. Iya. Tapi seiring berjalan waktu, kita ada rapat, unjuk rasa, ada beda pendapat, lama-lama kita bisa terbiasa bicara. Iya. Public speaking adalah hadiah terbesar menurut aku untuk organisasi. Aku merasakan banget sih ya, Kak. Berarti kita sama ya? Ternyata kita sama ya, Kak. Gitu Ya, tadi ngomong-ngomong kita udah banyak nih ngobrol sama. Aus nggak sih, Kak? Sarap juga sih Iya. sebenarnya. Aku ada minuman buat kakak, bisa dicobain. Minum apa nih? Dari Kopi Kotak. Oke. Aku juga mau ucapin terima kasih untuk Kopi Kotak, G-Chips, dan Whey Mineral yang telah mensupport dan mensukseskan acara pada hari ini. Silahkan, Kak, boleh nih. Izin minum ya. Enak sih. Rasanya langsung ngalir itu. Manisnya pas ya, Kak? Iya, betul sekali. Nah, kita lanjut nih, Kak ya. Boleh.
Buat mahasiswa tingkat akhir nih Kak, yang biasanya harus ngatur skripsi sama tugas organisasi. Gimana sih cara Kakak supaya keduanya nggak saling ganggu atau bikin kewalahan? Ada trik khusus nggak yang pernah Kakak terapin? Sebenarnya mau jujur-jujuran ya, ini nggak apa-apa ya berdasarkan pengalaman pribadi. Iya, boleh-boleh. Kenalin diri adalah faktor paling penting. Ketika kita nanti skripsi, dunia skripsi itu beda loh sama dunia kuliahan biasa. Kita sering main sama A, nanti ketika skripsi kita beda lagi. Jadi kita tuh benar-benar sendiri skripsi. Nah, kalau misalkan menurut kalian HMPSIK udah cukup 3 tahun, cukup. Jangan pernah mengambil dua-duanya kalau kamu nggak bisa tanggung jawab dua-duanya. Emang betul, kalau menurut aku pribadi selama 3 tahun organisasi itu cukup. Tapi kalau kamu bisa tambah BEM, why not? Karena HMPSIK itu lebih kecil dibanding BEM, gitu. Ha-ha. Nah, kalau menurut aku pribadi, kalau kamu sanggup di tingkat 4, oh ngerjain skripsi nih, tapi kayaknya nggak ngapa-ngapain lagi, masuk organisasi, masuk aja. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa masuk BEM aja teh jadi anggota, itu nggak apa-apa sama sekali. Kalau misalkan nggak sanggup, mendingan jangan. Betul. Kenapa? Gini loh, organisasi itu kan tanggung jawab kita karena udah sumpah ya, kita sanggup untuk menyelesaikan organisasi di Paletehan. Akademik itu istilahnya janji kita ke orang tua untuk menyelesaikan akademik sampai gelar. Jadi jangan mengambil keduanya kalau kamu tidak bisa bertanggung jawab atas keduanya. Tapi dua itu lebih baik daripada satu. Ya, kalau bisa dua kenapa harus satu ya Kak? Betul. Tapi kalau misalkan dia rasa udah cukup. Kenapa? Nanti kamu nggak kebagian dua-duanya. Gitu. Ada pengalaman. Ini pengalaman banyak ya. Pengalaman Oh, aja. luar biasa ya. Sebenarnya sih dibilang telat juga enggak sih teman aku itu. Cuman dia lewat aja sama yang batas diharuskannya. Dia karena emang aktivis ya. Dia di luar Valetehan iya, di dalam sini iya. Skripsinya hampir sebenarnya lulus, tapi dia agak sedikit kagok gitu. Dan ketika pikirannya banyak terganggu, ketika proker besar, ketika sidang dia banyak terganggu. Tapi sebenarnya dia mampu, tapi hanya saja dia tidak bisa manajemen waktu. Makanya kenalin diri itu wajib. Kalau kamu merasa sanggup, saya lanjut skripsi, saya lanjut BEM. Tapi begini manajemen waktunya, sanggupinlah. Karena di tingkat 4 itu adalah fase-fase terakhir kamu kuliah. Nah, nanti kalau kamu udah lulus dari kuliah nih kayak D3 atau S1 atau misalkan amin lanjut S2 atau S3, itu feel-nya nggak akan sama kayak yang sekarang. Pertemanannya pasti beda gitu. Jadi kalau dirasa kamu tingkat 4 masih mampu untuk organisasi, ambil. Tapi kalau nggak mampu, udah. HMPSIK udah termasuk yang paling bagus selama 3 tahun organisasi. Udah termasuk cukup. Jadi aku tidak memaksakan kalian harus ikut organisasi, enggak. Karena kita percuma. Jadi jangan sampai masuk HMPSIK atau masuk BEM, tapi kalian tidak bisa tanggung jawab sama diri sendiri. Gitu. Karena kan pasti nggak suka juga orang ya repotin gitu. Jadi kenalin diri itu penting, manajemen waktu itu penting, jangan sampai tidak bisa menggapai keduanya, tapi pengen keduanya. Jangan hanya keinginan, tapi bisa harus kemampuan, seperti itu. Harus bisa. Ah, Apa sih namanya? Harus bisa gimana ya? Menguasai, menguasai betul. dua-duanya ya Kak ya. Tapi biasanya rata-rata kalau anak organisasi udah 3 tahun bisa mampu itu mas tahun doang. Iya, harus dicoba ya teman-teman. Nah, kan sekarang kakak ada di masa profesi yang sibuk ya Kak ya. Pelajaran apa sih dari organisasi dulu yang paling terasa banget dipakai sampai sekarang? Public speaking, itu jujur. Kenapa? Karena nanti kalian di profesi itu kalian itu bikin acara pendidikan edukasi kesehatan. Kayak kita mah seminar ya, webinar ya. Itu nanti ketika profesi kalian itu banyak banget kayak gitu. Banyak banget acara edukasi kesehatan, ngomong depan pasien. Ya, ngomong depan pasien mah nggak sebanyak ngomong yang lain ya. Tapi tetap aja kan pembicaraan kita, cara bicara kita itu terlihat sama pasien. Apakah dia ini gugup atau tidak bicaranya, masih anget-anget atau tidak kan kelihatan ya kalau misalkan kita bicara. Dan yang paling banyak itu edukasi kesehatan, misalkan kayak mata kuliah KMB, terus juga mata mitas, itu ke bawah banget public speaking itu. Karena kita nanti menerapkan public speaking bukan hanya di wilayah kampus, tapi di luar kampus. Yang dimana kan emang kita perawat kan jangkauannya lebih luas ya. Jadi public speaking itu sebenarnya modal utama. Karena kita itu sebenarnya kerja tuh bukan cuma di rumah sakit. Kita bisa sebagai edukator, ya kan juga kan bisa sebagai pendidik, atau kalau misalkan punya cita-cita dari dosen.
Jadi public speaking dari organisasi itu ngebantu banget, apalagi buat kalian yang pengen jadi edukator, pengen misalkan dosen atau bahkan peneliti, itu ngebantu banget gitu. Sampai profesi atau bahkan sampai gak punya anak segala ke bawah itu bener. Karena aku bicara seperti ini sekarang itu nggak luput dari HMPS sih Kak sebenarnya, dilatih bicaranya. Kamu juga mungkin akan sama yang sama. Ya, aku merasakan hal yang sama. Luar biasa sekali HMPS sih, Kak. Terima kasih. Aku sangat-sangat amat bersyukur dan beruntung sih, Kak, bisa diterima di keluarga HMPS IKA yang luar biasa. Kak Fai, kan kakak tuh dulu koordinator kasrat ya? Ah, Kira-kira kenapa sih kakak mutusin buat masuk HMPS IKA dibandingkan orang-orang lain? ini sebenarnya boleh cerita jujur ya. Emang kan mungkin cinta itu tumbuh seiring waktu ya. Karena emang jujur, aku tuh dulu sebetulnya nggak pengen jadi perawat. Nggak pengen jadi perawat. Emang nggak suka tenaga kesehatan tuh nggak suka aja. Nah, terus mungkin jodohnya di perawat ya. Terus ketika jodoh di perawat kan istilahnya kayak ngerasa nggak sih kita tuh nggak pengen jadi perawat, tapi diputus jadi perawat, pengen gimana ya, harus tahu basic perawat itu gimana. Gimana ya caranya biar tahu basic perawat. Akhirnya kan teman-teman tuh pada ngajakin, jadi aku tuh ada circle ya gitu. Yuk masuk MPSIK yuk. MPSIK tenawan kata Aing lo ya. Kalau kata aku tuh apa MPSIK gitu ya. Itu loh apa istilahnya pukulan anak S1 perawat. Oh, ada begitu, baru tahu jujur. Oh, yaudah gue masuk. Apa alasannya? Mau nanya cutting. Kalau ada tugas itu mau nanya cutting, itu alasan pertamanya. Jujur ini sampai sekarang mah nggak bohong ini ya. Nah, ketika masuk nih kita wawancara, seleksi wawancara. Oh, ternyata HMPSIK itu jauh dari kata relasi cutting ya. Ternyata di sini tuh kita bener-bener dibimbing ya. Ternyata kita tuh di sini tuh bener-bener dianggap keluarga. Tidak ada istilah kamu nggak bisa. Ih, udah kamu nggak bisa. Nggak ada istilah dibuang. Nggak ada. Merasakan sekali aku. Betul kan? Istilah kamu nggak bisa. Apa sih ini yang kurang? Yuk dibantu. Apa yang nggak bisa dibantu? Oh, ternyata HMPSIK itu karena jujur aku dari SMP SMA itu organisasi itu nggak semata HMPSIK. Bener-bener organisasi itu nggak sewet HMPSIK. Jadi dia itu bukan hanya ternyata membantu akademik, tapi ternyata kita membantu soal tanggung jawabnya juga. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, oh ternyata alasan pertama kali yang awalnya mau nanya relasi, buat cutting, buat nanya tugas, karena aku nggak ngerti sama sekali jadi perawat, ternyata berkembang ya. Ternyata alasannya jadi banyak. Di sini tuh kekeluargaannya kuat, di sini tuh dibimbing banget, di sini itu dirangkul banget. Jadi emang awalnya istilahnya pengen tahu, pengen coba, tapi ternyata cocok ya. Dan emang betul, aku nanti ketika masuk organisasi lain emang gak di-aware HMPSIK, gak sedibimbing HMPSIK. Karena jujur ya, organisasi yang dimana ketika kita menyampaikan kritik saran, orang itu nggak sakit hati tuh HMPSIK. Iya. Betul nggak? Rasa nggak? Soalnya kalau organisasi lain nih, kalau misalkan kita bilang punten, kamu mah nggak bener kerjanya, begini-gini dijelekin semua, tapi istilahnya kata-katanya tidak difilter, itu bikin sakit hati. Iya. Tapi ternyata kalau di HMPSIK kritiknya itu bukan buat menjatuhkan, bener-bener buat membangun. Iya. Itu bener-bener mengagar kita diri gitu. Dan seiring berjalan waktu, oh ternyata HMPSIK luas ya, nggak sekecil dalam pikiranku dulu gitu, yang cuma buat nanya relasi. Ternyata HMPSIK belajar kita cara membangun diri, membangun relasi, untuk tanggung jawab, mengontrol emosional, itu banyak hal, public speaking. Jadi, kalau misalkan kamu nanti di HMPSIK, sekarang di HMPSIK maksudnya ya, alasan utama kamu apa ingat, terus alasan kamu bertahan itu apa kamu ingat, terus apa yang buat kamu nyaman itu diingat. Karena pengalaman ini, S1 ini HMPSIK hanya sekali seumur hidup. Nanti ketika selanjutnya kamu gak akan pernah merasakan lagi. Secapek-capeknya kamu dinikmati, semua akan berlalu. Capek akan berlalu dan semua akan jadi pengalaman tanpa kenangan. Begitu. Wah, luar biasa sekali. Tapi bener sih, Kak. Aku juga kan di HMPSIK ini terhitung masih training ya, Kak. TOT sekarang. Tapi kayak di beberapa program kerja sudah dipercayakan bahwa nanti kamu yang jadi koordinator, kamu yang megang. Jadi kayak langsung diasah, Dipercayakan. langsung diasah untuk menjadi apa ya, koordinator, langsung diminta buat pegang suatu acara gitu Iya kan? Kayak bener-bener dipercaya banget sih, Kak. Mungkin dari diri kita, baru game masuk udah jadi acara aja. Ternyata setelah kita jalanin, oh dibimbing ya. Ternyata ketika kita salah, oh dikasih tahu baik-baik ya gitu. Iya. Rasa kan? Terasa banget. Jadi soalnya nggak ditinggal gitu aja, enggak. Karena emang bener, HMPSIK itu dari angkatan awal sampai sekarang baju merah PDA ini, kita tuh keluarganya paling kuat.
Bahkan dulu HPSK itu selalu menjadi organisasi idaman lo terbaik dulu. Karena kita itu kekeluarganya, kamu nanti ketika masuk organisasi lain gak bakal sesuai HPSK, percaya. Oh, luar biasa sekali HPSK. Nah, beranjak dari kehidupan organisasi nih Kak ya, aku mau bertanya sedikit ya tentang kakak kan sekarang di profesi ya. Kira-kira ada nggak sih Kak hal yang struggling gitu yang bikin kakak kesusahan, yang bikin kakak sekarang tuh kayak yang kayaknya berat deh ngejalanin profesi ini gitu. Ada nggak sih hal-hal yang kayak gitu? Ada. Mungkin dari awal, boleh aku beranjak ke skripsi dulu? Boleh, boleh, boleh. Di skripsi itu, makanya kenapa aku bilang skripsi itu fase paling sulit. Sebenarnya yang sulit itu bukan hanya skripsinya, tapi menghubungi dosennya susah, bimbingannya susah, itu yang bikin sakit kepala. Jujur. Tidak semua dosen kayak gitu, dan emang dosen punya kesibukan masing-masing ya. Bukan berarti ketika kita itu bimbingannya jarang, beliau tidak membela kita ketika sidang, enggak sama sekali. Nah, waktu itu dosen aku termasuk beliau lagi super sibuk. Dia keluar negeri juga iya, jadi waktu akreditasi itu iya juga. Jadi selama sekitar hampir 2 bulan, kita satu tim itu tuh, misalnya satu kelompok ya, itu mandek skripsinya. Setelah sempro ya, buat sidang akhir. Dan itu mau mendekati sidang akhir. Ada betul itu. Istilahnya kan kayak stres ya. Ini kita bimbingan belum di ACC, terus juga kayak, pasti orang tua tuh nanya gak sih, kapan sidangnya? Iya. Kapan lulusnya? Itu bikin stres tau. Saat itu pernah aku sampai untuk semua hampir nggak semuanya sih, tapi seperempat rontok lah rambut. Jadi saking stresnya. Jadi mungkin emang menyimbangkan antara kesibukan dosen sama pertanyaan keluarga itu bikin kepala itu susah ya. Atau gimana? Ini juga susah gitu. Makanya kenapa aku bilang kalau kamu nggak sanggup ketika nanti organisasi di fase skripsi, mending enggak. Jangan bilang istilah coba-coba. Betul, jangan istilah coba-coba. Tapi kan kamu udah punya backingan. HMPSK tuh kayak gini loh gambarannya. Jadi jangan mengorbankan salah satunya. Nanti kalau di HMPSK, di HPSK, kalau di luar HMPSK, organisasi lain nih, terus nanti di masa skripsi, nanti bikin pusing kalau kamu nggak sanggup. Soalnya aku ngerasain itu. Jadi aku selain masuk rumah sakit, drop, rambut aku rontok juga. Itu fase skripsi. Itu fase tersulit ya, waktu skripsi. Terus fase profesi. Sebenarnya kalau bisa dibilang itu profesi nggak sesulit skripsi sih. Kenapa? Karena kesibukan aku tuh cuman profesi, ya sambil tugas akhir, ya sambil persiapan oskul. Cuman ada, jadi kan gini, punten ya ini Mbak ya. Kan kita itu bulan Desember itu kan pengajuan judul buat tugas akhir kian. Nah, alhamdulillah kan 2 bulan aku kan di ACC buat sidang akhir. Tapi itu posisinya, tau kan KMB itu gimana mata kuliahnya? Iya. Susah gitu, ribet ya. Banyak tugasnya. Jadi lagi di stase KMB, terus minggu depannya kita langsung ke rumah sakit jiwa. Wow. Jadi selesai hari Jumat nih, ada waktu Sabtu sama Minggu, minggunya OTW ke Jakarta. Dan itu aku harus melimpahkan waktu di hari Jumatnya untuk sidang. Berarti itu fase-fase sulitnya. Tahu aku sampai turun 8 kilo saat itu. Wah. Benar, serius. Sampai sekarang nggak bisa naik-naik lagi. Kenapa? Karena waktu itu benar-benar fase capek KMB sekaligus rumah sakit jiwa. Mungkin karena beda kultur ya. Di Jakarta tuh nggak enak kalau bagi aku. Jadi aku ngedrop di situ down sampai turun 8 kilo. Itu sih fase yang paling susahnya. Antara profesi sama skripsi. Tapi selebihnya aware aja, enak aja. Jadi takut nih Kak. Kenapa? Takut menghadapi skripsi. Tidak Pengen seserem lurus tapi nggak mau kayak gitu. itu. Tidak seserem itu. Pokoknya sekarang kalau kenapa kita takut skripsi? Yang pertama nanti berdoa. Ya Allah, kasih dosen saya yang baik. Amin ya Allah. Pembimbing yang baik. Amin. Dikabulin loh. Banyak orang yang doa kayak gitu dikabulin. Amin ya Allah. Jujur. Tapi nanti ketika skripsi baik, kadang-kadang malah kiannya yang jelek. Tapi enggak. Intinya mah doa. Harus balance semuanya. Harus balance. Pokoknya kadang-kadang faktor utama yang paling bikin kita pusing itu ya revisinya, ketemu dosennya, parafnya, ya nyari responden. Jadi berdoalah banyak-banyak biar kita ketemu sama dosen pembimbing yang baik banget, yang selalu aware sama kita.
Ternyata udah sampai di pertanyaan terakhir nih Kak. Buat teman-teman mahasiswa nih Kak yang lagi struggle atau merasa stuck buat bagi waktu. Pesan apa sih dari Kak Fai supaya mereka tetap semangat dan bisa nikmatin prosesnya tanpa ngerasa sendirian? Ini struggle ketika mengerjakan tugas sambil organisasi. Ya, Oke. Struggle. Berarti kita tuh lagi masa mungkin lagi capek, down, capek segala hal. Ingat motivasi awal. Jadi makanya aku bilang, ketika kita misalkan ngerjain skripsi, ngerjain organisasi, pasti yang ditanya itu awal ketika masuk HMPC kan motivasi ya. iya betul betul. Kenapa? Karena motivasi itu penting. Ketika kita lagi jatuh, kita lagi capek, lagi down, apa alasan kamu dulu pengen masuk HMPC Kak? Perasaan dulu kamu tuh pengen ngejar-ngejar banget HMPC Kak. Masa ketika kamu sudah mencapai semuanya kamu biarin aja? Capek-capek. Rebahan juga capek, bosan juga capek, organisasi capek, skripsi capek, rebahan capek. Rebahan juga capek loh sebenarnya kamu tahu bosan capeknya. Kalau sama-sama capek, kenapa kita nggak menyiapkan produktivitas yang lebih banyak? Gitu. Karena kalau motivasi itu emang sebagai modal utama ketika kita masuk organisasi sampai Sika. Karena ketika kita jatuh, kita down, kita apapun itu, kita punya alasan untuk bangkit kembali. Dan menurut aku juga kalau misalkan kita lagi capek skripsi nih, kadang kita bisa nanya ke teman kita loh yang sampai Sika. Atau bahkan nanya ke cutting. Sampai Sika punya cutting kan? Terasa banget sih sekarang Kak. Dibantu kan? Iya, terasa banget. Kak, boleh minta tolong ini contohnya gimana? Iya. Skripsi itu kadang bukan hanya teman kita yang nggak paham, tapi kita bisa nanya cutting gitu. Iya. Tugas bisa nanya cutting. Misalkan contoh Kak, pengalaman maternitas kayak gimana sih kita itu jadi HMPSIKA itu bukan hanya organisasi, tapi dia itu penunjang akademik. Pikirin lagi, dulu kamu masuk HMPSIKA alasannya apa? Kalau alasan kamu cuman kayak biar iseng-iseng aja, ya kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu masuk HMPSIKA untuk menunjang bagaimana cara untuk meningkatkan akademik, kamu akan punya alasan untuk meningkatkan akademik itu melalui relasi teman, cutting. Bahkan jujur sebenarnya anak HMPSIKA tuh lebih sering dikenal dosen dibanding anak enggak. Maksudnya anak organisasi tuh lebih sering dikenal dosen loh. Kenapa? Tahu kan kita kalau bikin acara kayak Bunila, kita chat Bunila, kenal Bunila, oh kamu, Bu Indah bikin acara, oh kenal kamu orangnya, betul. Bu Dewi, oh kamu orangnya, karena sering ngechat, sering konsul. Jadi sebenarnya anak organisasi itu lebih dikenal dosen sebetulnya, karena dia dianggap aktif gitu. Aku juga ngerasain sih sekarang kayak kemarin aku ada beberapa hal istilah-istilah di perhotelan yang aku baru tahu, terus kayak aku juga beruntung banget bisa kenal sama koordinator kasratku yang sekarang. Terima kasih ya Alda. Aku juga suka nanya soalnya sama beliau, suka nanya kayak gimana ya, ini gimana dan dibantu jelasin. Jadi kayak seneng banget sih, beruntung banget sih masuk sini. Karena jujur pasti kalau misalkan kalian nanya yang bukan cutting HMPSIKA, teh boleh minta tolong ini nggak? Siapa sih lu? Padahal gue enggak. Tapi kalau misalkan kita satu organisasi, oh ini Tatulah. Karena nggak mungkin kalian seolah-olah misalkan kalian tingkat 2 sekarang, tapi punya adik tingkat 1 kalian pelit. Ya nggak mungkin kan? Iya, Sayang kan? Karena ngerasa kita harus satu rumah loh, satu tim. Jadi relasi cutting itu membantu banget. Berarti abis ini gue dong aku Aduh, boleh tanya juga sih. Wah, mau nanya apa? Nanti di chat aja Kak. Oke, siap. Wah, makasih banyak ya Nufai atas insight dan cerita yang luar biasa hari ini. Jujur tadi ternyata ya sudah bisa dilihat dengan teman-teman yang di layar kaca jawaban-jawaban dari Kafa yang sangat-sangat kritis, terbukti ya sebagai koordinator itu bukan hanya titel ya teman-teman, tapi memang luar biasa sekali Kafa Iza ini. Ngena banget semua kata-katanya tadi buat kita yang lagi berjuang buat ngejaga gimana sih biar hidup tetap balance gitu ya. Buat teman-teman pendengar, semoga obrolan hari ini bisa jadi bahan refleksi ya untuk teman-teman semua sekaligus motivasi. Karena dibalik semua kesibukan selalu ada ruang buat kita belajar, ngatur ritme, prioritas, dan tetap jadi versi terbaik diri kita sendiri. Aku Ulan, pamit undur diri. Selamat jumpa kembali di Bising Kasat selanjutnya. Dadah. Terima kasih ya Kak Fai. Juga. Jangan kapok-kapok ya Kak. Ya, lah kapok kenal. I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Strolling around the city with some other guy.
imagine